Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagus Arya. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang akan membahas tentang di sini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang Daulah Mamluk Pelaju Kebudayaan Islam. Nah, anak-anak atau adik-adik saya sekalian, apa sih itu Daulah Mamluk? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya nanti, alangkah baiknya pembelajaran kita pada hari ini kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang ini. Mamluk berarti budak, sedangkan daulah berarti pemerintahan. Daulah Mamluk artinya pemerintahan yang didirikan oleh bekas mantan budak. Budak-budak ini awalnya berasal dari bangsa Turki yang menjadi pasukan dinasti Abbasiyah. Seiring dengan melemahnya dinasti Abbasiyah dan Ayyubiyah, kaum Mamluk ini kemudian mengambil alih kekuasaan kemiliteran. Dinasti Mamluk berdiri menggantikan dinasti Ayyubiyah yang menguasai Mesir dan Syria. Pada tahun 1249, Sultan Malik As-Salih dari dinasti Ayyubiyah meninggal dunia. Beliau kemudian digantikan oleh putranya Turanshah. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri berkuasa pada 1250 sampai 1350-90 Masehi, yaitu Mamluk Burji 1382 sampai 1517 Masehi. Mamluk Bahri, penguasa pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal yang dibeli oleh Khalifah As-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Mamluk Burji, pendiri sekaligus Sultan Mamluk pertama adalah Sultan Qalawun. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. Sultan Daulah Mamluk, keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajar ad-Dur, dan 23 dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Penguasa terkenal Daulah Mamluk yaitu Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baybar Al-Bukhdari 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol. Selanjutnya keperwiraan Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baybar Al-Bukhdari. Kapasitas Sultan Baybar ini lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya. Selanjutnya terminal-terminal kuda didirikan di setiap pos. Berkat mereka Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan itu yang asalnya dikembangkan oleh periode Fatimiyah. Di antara beberapa monumen arsitekturnya adalah seperti Masjid Agung di Kairo dan Damaskus yang dibangun pada 1229 Masehi. Kemajuan peradaban Islam Daulah Mamluk pada bidang ekonomi yaitu membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antara kota, baik di laut maupun di darat. Dari segi ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmu-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Dalam ilmu sejarah, tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khallikan dan Ibnu Taghribardi dan Ibnu Khaldun. Dalam bidang budaya politik dan militer, pemerintahan ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu singkat. Anak Qalawun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kit Bukho. Kedudukan Amir sangat penting. Para Amir, kemajuan-kemajuan itu dicapai dalam berbagai bidang seperti konsolidasi pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Dari kisah Daulah Mamluk ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya Islam dapat maju tergantung kemauan dari rakyatnya ataupun pemerintahannya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.